Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Yeti Mayasari Harahap dengan NIM 11820600107 jurusan Pendidikan Biologi 5C. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biokimia hormon. Sebelumnya, teman-teman di sini ada yang tahu apa itu hormon? Iya, benar sekali. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu hormein, yang berarti memicu atau merangsang. Hormon merupakan senyawa kimia yang disekresikan oleh spesifik glands atau sel dan berperan sebagai chemical messenger atau pembawa pesan atau yang disebut juga dengan signal molekul. Hormon yang merupakan senyawa kimia akan disekresikan oleh jaringan-jaringan tertentu ke dalam darah loh teman-teman. Kemudian hormon ini berlaku juga sebagai pengatur kegiatan bagi jaringan tertentu tersebut. Nah, hormon ini dibutuhkan dalam tubuh dengan jumlah standar. Artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Karena apabila kurang atau lebih, maka akan terjadi kelainan dan dapat mengganggu proses metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya, ciri-ciri hormon. Yang pertama, hormon diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin. Yang kedua, hormon dapat mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat di sel target. Yang ketiga, hormon memiliki pengaruh untuk mengaktifkan enzim khusus. Artinya, hormon bersifat spesifik seperti LOX and K. Yang keempat, hormon memiliki pengaruh tidak hanya pada satu sel target, akan tetapi dapat mempengaruhi beberapa sel target berlainan. Adapun beberapa fungsi hormon adalah sebagai berikut. Yang pertama, memacu pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Yang kedua, memacu reproduksi. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh atau yang disebut dengan homeostatis. Yang keempat, mengatur tingkah laku. Selanjutnya, di manakah lokasi hormon berada? Hormon dapat kita temui di kelenjar yang tersebar di seluruh tubuh. Seperti pada gambar bisa kita lihat terdapat kelenjar pineal dan pituitary yang menghasilkan atau di mana sel reseptornya itu berupa anterior lobe dan posterior lobe yang terdapat di otak. Kemudian kelenjar tiroid, sel reseptornya berupa paratiroid. Kemudian ada kelenjar adrenal yang sel reseptornya berupa korteks dan medula. Kemudian ada ovari yang sel reseptornya berupa corpus luteum dan folikel. Kemudian ada kelenjar testis yang sel reseptornya berupa endocrine cell atau sperma producing cell. Poin berikutnya yaitu sekresi hormonal. Sekresi hormonal dibagi menjadi 3, yaitu sekresi dengan kelenjar endokrin, kemudian dengan kelenjar parakrin, dan kelenjar autokrin. Sekresi hormonal yang pertama yaitu dengan endokrin, di mana hormon disintesis dalam suatu jaringan diangkut oleh sistem sirkulasi untuk bekerja pada organ lain. Kemudian, sekresi hormonal parakrin, di mana hormon yang bertindak setempat di sekitar mana mereka dilepaskan tanpa melalui sirkulasi dalam plasma, atau yang disebut dengan lokal. Kemudian, sekresi hormonal autokrin, hormon yang juga dapat bekerja pada sel di mana dia disintesis. Oke, kita lanjut ke reseptor hormon. Ada 2 macam reseptor hormon. Yang pertama, reseptor yang mengikat hormon di luar sel. Nah, di sini ada hormon polipeptida, protein, dan katekolamin yang terikat reseptor pada membran plasma.
Dimana di sini dia menyalurkan fungsi ke intrasel melalui aktivasi enzim adenylyl siklase yang berubah menjadi CAMP dan fosfolipase C ke Ca++. Kemudian yang kedua ada reseptor yang mengikat hormon intraseluler. Nah, di sini ada hormon steroid dan tiroid. Nah, dia dalam bentuk transkripsi. Lanjut ke mekanisme kerja hormon. Nah, di sini teman-teman, mekanisme kerja hormon itu ada 3. Kita bahas yang pertama, yaitu mekanisme kerja hormon melalui SCON messenger chem. Nah, di sini ada beberapa langkah cara kerja hormon melalui messenger chem. Yang pertama, hormon berikatan pada reseptornya yang kemudian berkaitan pada sebuah protein G. Kemudian protein G kemudian teraktivasi ketika berkaitan dengan GTP, menggantikan GDP maksudnya. Kemudian protein G yang teraktivasi mengaktifkan enzim efektor berupa adenylyl siklase. Nah, adenylyl siklase inilah yang akan menghasilkan CAM atau SCON messenger dari adenosin trifosfat. Kemudian CAM atau SCON messenger ini mengaktifkan protein kinase yang kemudian menyebabkan efek seluler. Kita lanjut ke mekanisme kerja hormon yang kedua, yaitu melalui PIP kalsium. Nah, adapun langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hormon berkaitan dengan reseptor dan mengaktifkan protein G. Protein G berkaitan dengan mengaktifkan enzim yang namanya fosfolipase. Fosfolipase tersebut nantinya akan memecah fosfolipid PP2 menjadi deoksiligliserol atau DAG dan inositol trifosfat atau IP, dan keduanya bekerja sebagai SCON messenger. Nah, DAG yang tadi akan mengaktifkan protein kinase. Kemudian IP3 mengacu pelepasan simpanan kalsium 2+. Ion kalsium 2+ sebagai thread messenger atau pembawa pesan ketiga akan merubah respons seluler. Mekanisme kerja hormon selanjutnya yaitu hormon steroid. Cara kerja hormon ini adalah dengan cara menduduki reseptor yang terletak di membran sel. Hormon selanjutnya akan mengaktifkan SCON messenger yang akan mengaktifkan protein kinase yang menyebabkan berbagai aktivitas sel. Kemudian ada hormon non-steroid. Hormon ini mudah melewati membran sel dan reseptornya terdapat di sitoplasma. Kompleks hormon reseptor memasuki inti sel, kemudian mengaktifkan DNA pada kromatin untuk transkripsi messenger RNA yang selanjutnya ditransisi untuk menghasilkan protein atau enzim. Untuk mempermudah penjelasan dari mekanisme kerja hormon, mari kita perhatikan bersama gambar yang ada pada layar, yaitu gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Berikut ini beberapa lokasi dihasilkannya hormon, seperti hormon GnRH dihasilkan di hipotalamus dan sebagainya. Ditampilkan gambar hormon SCON messenger enzim. Di sini kita bisa lihat ya bagaimana proses kinerjanya. Yang pertama, dia mengikat glukagon, membentuk cycle AMP, PKA, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada gambar kelenjar hormon serta target sel. Nah, di sini lokasinya di hipotalamus ya teman-teman. Nah, di sini ada kelenjar yang namanya pituitary. Nah, di sini dia sel reseptornya itu berupa hormon luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Dia merangsang ovari, kemudian dihasilkan estradol sehingga terjadi reproduktif organ atau seperti terjadi menstruasi dan sebagainya.
Begitu juga dengan follicle stimulating hormone, dia merangsang testis reseptornya dan sehingga terjadi reproduksi sel sperma. Di sini ada juga bentuk gambar lainnya, senyawa-senyawanya, hormon, glukagon, bagaimana hormon dan glukagon dan epinefrin bekerja atau berikatan membentuk aktif AC dan membentuk inaktif AC, membentuk ATP dan menghasilkan CAMP, teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.